Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Rancop kelas RB akan mempresentasikan tentang uji Duncan atau Duncan's New Multiple Range Test. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Abi Laksono dengan NIM 119333097. Kemudian ada saya Cahaya Harani S dengan NIM 12033005. Selanjutnya ada Devi Afsari dengan NIM 12033006. Lalu ada Rina Yunita dengan NIM 12033040. Lalu ada Niken Indah Anjarwati dengan NIM 12033060. Dan yang terakhir ada Daniel Opus Sirait dengan NIM 1203309096. Yang mana pada kesempatan kali ini pengertian akan dijelaskan oleh pemateri. Kepada pemateri dipersilakan. Pengertian. Duncan News Multiple Range Test atau DMRT adalah salah satu teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antara dua atau lebih kelompok dalam uji hipotesis. Metode ini dikembangkan oleh David B. Duncan pada tahun 1955 sebagai pengembangan uji T dan uji ANOVA. Next. Uji Duncan merupakan pengujian lanjutan untuk mengetahui nilai tengah yang sama dan nilai tengah yang tidak sama saat pengujian kehomogenan dari beberapa nilai tengah yang hasilnya menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif. Kenapa harus menggunakan uji Duncan? Karena uji Duncan dapat digunakan untuk menguji perbedaan di antara semua pasangan perlakuan yang mungkin tanpa memperhatikan jumlah perlakuan yang ada dari percobaan tersebut, serta masih dapat mempertahankan tingkat nyata yang ditetapkan. Oke, untuk selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan dari metode DMRT ini adalah untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara kelompok antara kelompok. Dan jika ada, metode ini akan membantu menemukan kelompok yang berbeda secara signifikan dari yang lain. Selanjutnya yaitu untuk penerapan. Nah, uji Duncan didasarkan pada sekumpulan nilai beda nyata yang ukurannya semakin besar tergantung pada jarak di antara pangkat-pangkat dari dua nilai tengah yang dibandingkan. Dapat digunakan untuk menguji perbedaan di antara semua pasangan perlakuan yang mungkin tanpa memperhatikan jumlah perlakuannya. Selanjutnya yaitu ada atribut atau data yang diperlukan. Nah, data-data yang diperlukan itu berupa data-data perlakuan, taraf nyata, jumlah perlakuan, derajat bebas galat, tabel Duncan untuk menentukan nilai kritis uji perbandingan. Selanjutnya ada langkah-langkah pengujian, itu menghitung rata-rata dari setiap kelompok data yang akan diuji. Itu lanjut menghitung total rata-rata dari keseluruhan kelompok data, menghitung selisih antara rata-rata setiap kelompok dengan grand mean, menghitung nilai Q dan R, di mana Q adalah nilai T dari tabel distribusi T untuk alpha per 2 dan df dalam kurung n kurang k. Selanjutnya menghitung Duncan multiple range atau DMR antara setiap pasangan kelompok yang ingin dibandingkan. Selanjutnya membandingkan nilai DMR dengan nilai kritis untuk alpha dan df n dikurang k tertentu. Jika nilai DMR lebih kecil dari nilai kelompok dianggap signifikan. Sedangkan jika nilai DMR lebih besar dari nilai kritis, maka perbedaan antara kedua kelompok tidak signifikan. Oke, untuk selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan. Metode DMRT memiliki kelebihan dibandingkan dengan uji lainnya, seperti uji Tukey, Selfie, dan Benforoni. Karena metode ini lebih sensitif dalam menentukan perbedaan antara kelompok-kelompok yang lebih kecil. Namun, metode ini memiliki kelemahan yang sensitivitasnya terhadap data yang tidak didistribusi normal atau data yang memiliki varian yang tidak sama di setiap kelompok.
Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari penerapan pengujian dan kening tadi. Berikut disajikan data berupa nilai dari ujian kelas dari IPA 1 sampai dengan IPA 7, di mana nilai ulangannya itu sebanyak 5 kali. Eh, dan dari hasil analisis yang diperoleh, didapatkan data bahwa F hitungnya itu lebih besar daripada F tabelnya, sehingga sangat berkemungkinan untuk dilakukan uji lanjut, terutama uji Duncan. Next. Dalam pengujian di MRT ini menggunakan rumus R kemudian dikali akar KTG dibagi dengan N, di mana R ini kita peroleh dari tabel distribusi T. Kemudian untuk nilai KTG-nya ini tadi kita lihat dari tabel ANOVA-nya, di mana pada tabel ANOVA nilai KTG dari garat itu adalah 0,7. Kemudian untuk N-nya itu sebanyak 5 kali tadi ulangannya. Kemudian untuk selanjutnya diperoleh hasil dari perhitungannya itu 0,374. Kemudian setelah kita bandingkan datanya, kita lihat untuk garatnya tadi diperoleh 28. Kemudian kita untuk mencari nilai pada tabel ini kita cari rentangnya itu di 7. Kemudian untuk di tabel V-nya itu pada nilai 28. Kemudian diperoleh data 2,9, kemudian 3,04, kemudian 3,13, 3,2, 3,26, dan juga 3,3. Dari hasil pengambilan data dari tabel distribusi R tadi, kita masukkan dalam tabel, di mana pada untuk nilai V-nya itu dari 2 sampai dengan 7, kemudian untuk nilai R-nya itu kita letakkan di bawah pada nilai T-nya tadi yang sudah kita cari di tabel tadi. Kemudian kita masukkan hasil perhitungannya tadi, perhitungan dari DMRT-nya. Kemudian setelah itu kita mencari nilai DMRT-nya dengan cara membagi antara nilai R dengan nilai DMRT-nya, di mana pada tabel ini yang pertama itu nilai 2,9, kemudian dibagi dengan 0,374, kemudian 3,04 dibagi 374, dan seterusnya, sehingga diperoleh hasil dari perkalian antara nilai R dan juga DMRT-nya seperti tabel. Kemudian setelah dilakukan langkah tadi, kita urutkan ratanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian setelah didapat urutannya, kita tambahkan nilainya tadi dengan nilai DMRT yang terakhir sudah dihitung. Nah, untuk selanjutnya, setelah diperoleh tabel rata plus DMRT lagi tadi, kemudian kita buat tabel baru di mana terdapat kolom untuk pemberian kelas tadi, kemudian ada untuk kolom rata plus DMRT, kemudian ada kolom rata, kemudian ada notasi. Di mana dalam pemberian notasi ini kita membandingkan antara nilai rata plus DMRT-nya dengan nilai ratanya. Untuk perolehan paling kecil di sini diperoleh nilai rata plus DMRT-nya itu 3,885, dan nilai ini tidak lebih besar daripada nilai rata berikutnya yaitu 5,0, sehingganya langsung saja kita beri notasi pada baris ini dengan notasi A. Kemudian untuk selanjutnya kita berpindah ke IPA 3, di mana diperoleh nilai rata plus DMRT-nya itu 6,137. Kita bandingkan dengan nilai ratanya itu 5,0, sehingganya nilai ratanya itu lebih besar daripada lebih kecil daripada nilai rata plus DMRT-nya, sehingganya kita beri notasi B. Kemudian kita bandingkan lagi nilai rata plus DMRT yang diperoleh tadi dengan rata di bawahnya yaitu 5,2.
di mana nilai rata plus DMRT-nya itu masih lebih besar daripada nilai ratanya, sehingga masih kita beri dengan notasi B. Kemudian kita bandingkan lagi dengan nilai rata di bawahnya yaitu 6,0, dan nilai 6,137 itu masih lebih besar daripada nilai rata 6,0, sehingga masih kita gunakan notasi B. Kemudian kita bandingkan lagi dengan nilai rata di bawahnya yaitu 6,8, di mana di sini nilai ratanya sudah tidak lebih besar lagi daripada nilai rata plus DMRT-nya, sehingganya pemberian notasi B itu berhenti di baris IPA 1 tadi yaitu B. Di sini kita tambahkan dengan notasi baru yaitu notasi C, karena tadi nilainya tidak lebih besar daripada rata di bawahnya. Kemudian setelah itu kita berganti ke baris selanjutnya yaitu IPA 1, di mana nilai rata plus DMRT-nya 7,197, kita bandingkan dengan nilai ratanya tadi 6,0, karena tadi sudah kita berikan notasi dan juga tambahan notasi dari perbandingan sebelumnya, di mana diperoleh notasinya itu BC. Kemudian untuk selanjutnya di baris IPA 4 diperoleh nilainya itu 8,020. Kita bandingkan dengan nilai ratanya yaitu 6,8, di mana nilainya itu masih lebih besar dibandingkan dengan nilai ratanya, sehingganya notasi C-nya tadi masih kita gunakan di sini. Kemudian kita berikan notasi baru yaitu D, karena nilainya itu lebih besar daripada nilai ratanya dan masih lebih besar juga daripada nilai rata di bawahnya, di mana nilai rata di bawahnya itu 8,0, sedangkan untuk nilai rata plus DMRT-nya tadi 8,020. Kemudian kita berlanjut ke data selanjutnya yaitu 9,235. Kita bandingkan dengan nilai ratanya itu 8,0. Di sini masih lebih besar nilai rata plus DMRT-nya, sehingganya notasi D-nya tadi masih dipergunakan. Kemudian kita berikan notasi baru dengan notasi E, karena nilainya tadi lebih besar daripada ratanya. Kemudian untuk data yang terakhir pada IPA 6 itu diperoleh 8,4. Di sini nilai rata plus DMRT-nya masih lebih besar, dan ini merupakan nilai rata terakhir yang diperoleh, sehingga yang kita cantumkan hanya nilai E-nya saja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, dari materi yang sudah dipaparkan, dapat kita simpulkan bahwa DMRT merupakan metode yang berguna dalam membandingkan rata-rata dari beberapa kelompok data dalam analisis statistik. Namun, penggunanya harus memperhatikan asumsi dan batasan metode ini agar hasil analisis yang diperoleh dapat diandalkan dan relevan untuk keperluan penelitian ataupun analisis data yang dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah dan kurangnya kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.